Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1 mata pelajaran Biologi Lintas Minat. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang fase pasca embrionik. Nah, untuk kelompok 1 sendiri ini terdiri dari 9 anggota kelompok. Yang pertama ada Imas Rumiati, yang kedua ada Dwi Susanti, yang ketiga ada Fitria Octavilah, yang keempat ada Radit Setiawan, yang kelima ada Saka Darmawan, dan yang keenam ada Dinar Bayu. Lalu yang ketujuh ada Cahya Juwita, yang kedelapan ada Karen Ivanka, dan yang terakhir nih yang kesembilan ada Rismawati. Oke, udah pada kenal kan kita siapa? Nah, asal kami ini dari kelas 12 IPS 4 yang juga berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Cikarang Timur. Gimana ya cara hewan dapat tumbuh dan berkembang? Kira-kira sama nggak sih caranya dengan manusia? Semua makhluk hidup mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada hewan ditandai dari bertambahnya ukuran seperti tinggi, berat, panjang, serta bentuk tubuh yang sifatnya tetap dan irreversibel. Secara umum pertumbuhan dan perkembangan pada hewan nggak beda jauh nih sama pertumbuhan dan perkembangan manusia. Untuk pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu dibagi menjadi dua fase utama, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Tapi di sini kelompok 1 mau bahas soal fase pasca embrionik nih teman-teman. Apa sih pengertian fase pasca embrionik? Fase pasca embrionik dimulai sejak hewan lahir atau menetes nih teman-teman. Pada fase ini juga kecepatan pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota tubuh tidak sama. Terus pertumbuhan ini juga tidak berlangsung terus-menerus, bisa berhenti setelah mencapai dewasa. Sementara itu, perkembangan dimulai ketika alat-alat kelamin sudah mampu memproduksi sel-sel kelamin atau gamet. Terus untuk contohnya seperti apa ya? Contoh fase pasca embrionik adalah metamorfosis. Metamorfosis sendiri yaitu proses perubahan bentuk secara bertahap dari larva hingga menjadi dewasa. Dan metamorfosis pada hewan itu dibagi menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Lanjut ke pembahasan metamorfosis yuk. Nah, untuk jenis yang pertama ada metamorfosis sempurna atau holometabola. Pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan muda sangat berbeda dari bentuk hewan dewasa loh teman-teman. Metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase pupa atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lalat, tawon, dan lebah. Untuk contoh metamorfosis sempurna yang pertama yaitu metamorfosis pada kupu-kupu. Yang kedua adalah metamorfosis pada nyamuk. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu metamorfosis pada lebah. Lanjut ke pembahasan metamorfosis lagi yuk. Nah, untuk jenis metamorfosis yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna atau bisa disebut juga hemimetabola. Metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola adalah perubahan bentuk yang tidak mengalami fase pupa. Jadi pada fase ini hewan muda memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan hewan dewasa. Hanya saja ukuran dan kematangan organ reproduksinya berbeda. Nah, betul tuh. Itulah kenapa hewan muda disebut nimfa, bukan larva, guys. Untuk contoh hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna adalah kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Contoh metamorfosis tidak sempurna yaitu pada belalang, kedua pada kecoa, dan yang ketiga adalah metamorfosis tidak sempurna pada capung.
Nah, gimana nih? Sekarang kalian sudah pada tahu kan bagaimana fase dan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, khususnya pada fase pasca embrionik ini, pasti dong. Oke, kalau begitu kami akhiri ya penjelasan dari kelompok kami. See you. My heart is glowing, it's glowing, my heart is glowing up so I can't sleep at night.